Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan pastinya tetap semangat dalam belajar matematika. Baik anak-anak, dalam video ini Ibu akan menjelaskan materi tentang menyusun persamaan fungsi kuadrat. Ya, simak baik-baik. Minggu lalu, pertemuan sebelumnya, kita belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi disediakan sebuah fungsi kuadrat, kemudian kalian gambarkan grafiknya dengan beberapa langkah. Nah, sekarang kita susun persamaan kuadratnya, kita disediakan sebuah grafik atau grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam membentuk persamaan fungsi kuadrat, jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, maka hubungan X dan akar-akar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X min X1 sama dengan 0 dan X min X2 sama dengan 0. Kedua bentuk aljabar tersebut dapat dirangkai menjadi X min X1 dalam kurung ya, kemudian dalam kurung lagi X min X2 sama dengan 0, merupakan rumus untuk membentuk persamaan kuadrat. Sehingga rumus bentuk fungsi kuadrat adalah fx sama dengan a dalam kurung x min x1 dalam kurung x min x2 dengan x1 dan x2 adalah pembuat nol fungsi. Contoh, perhatikan. Di sini disediakan sebuah grafik fungsi X ya dengan garis yang mendatar atau horizontal ini sebagai sumbu X, kemudian yang vertikal sebagai fx atau y ya. Di sini ada grafik menghadap ke atas. Ya, parabolanya menghadap ke atas dan dia memotong sumbu X di titik min 1,0 dan titik 3,0. Lalu grafik ini melalui sebuah titik, yaitu titiknya 2,6. Nah, bagaimana cara menentukan rumus fungsinya? Simak baik-baik penjelasannya. Nah, di sini langkah pertama kalian cari tahu dulu pembuat nol fungsinya. Ya, pembuat nol fungsinya adalah X1-nya min 1 dan X2-nya sama dengan 3. Titik potongnya di sini. Ya, ini X1, ini X2. Kemudian kita tuliskan rumus fungsinya. Fx sama dengan A dalam kurung X min X1, dalam kurung lagi X min X2. Lalu kita masukkan sama dengan A dalam kurung X min X1. Nah, di sini X1-nya min 1. Min dengan min, jadi plus X plus 1. Kemudian X min X2. X min X2-nya adalah 3, berarti min 3. Kita simpan pembuat nol fungsinya dulu. Kemudian kita lihat, dari grafik ini, dia melalui sebuah titik. Titiknya yaitu 2,6. Artinya, 2 itu adalah sebagai nilai X, dan min 6 ini adalah sebagai nilai Y atau nilai fx-nya. Ya. Sehingga kita bisa tuliskan rumus pembuat nol fungsinya, fx sama dengan A dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 3. Kita masukkan yang diketahui, fx-nya berapa Bu? Fx-nya adalah min 6, kita masukkan di sini. Sama dengan A dalam kurung. Nah, X-nya adalah 2, kita ganti X-nya 2. 2 tambah 1, dalam kurung lagi, 2 dikurang 3. Kemudian kita tuliskan min 6 sama dengan 2 tambah 1 kan 3. 2 dikurang 3 itu min 1. Berarti 3 dikali min 1 itu adalah min 3. Min 3 dikali A adalah min 3A. Sehingga A-nya sama dengan 2. Ya. Jadi di sini fungsi kuadrat tersebut adalah rumus fungsinya. A-nya kita masukkan. A-nya adalah 2. 2 dalam kurung X plus 1 dalam kurung X min 3. Nah, ini kita bisa hitung. Kita kalikan ini dulu ya. Nah, seperti ini kita kalikan. Oke. Jadi, ini pembahasannya Bu Kiki lanjutkan di sini. Jadi, 2 dalam kurung X dikali X, ini adalah X kuadrat. Kemudian, X dikali min 3 itu adalah min 3X.
Selanjutnya, 1 kali X adalah plus X. Kemudian 1 kali min 3 adalah min 3. Nah, baru kita hitung yang ada di dalam kurung. 2 kurung X kuadrat. Nah, min 3X ditambah X itu berapa? Min 2X. Min 2X min 3. Nah, sehingga rumus fungsi X-nya sama dengan, kita tuliskan di sini. 2 kali X kuadrat, jadi 2X kuadrat. 2 dikali min 2X, min 4X. Terakhir, 2 dikali min 3, itu adalah min. Ini adalah rumus fungsinya. Udah ya anak-anak ya. Sekarang lanjut ke latihannya. Kita bahas langsung aja di sini sekalian. Nomor 1 yang bagian A. Di sini ada sebuah grafik fungsi X di mana grafik tersebut menghadap ke atas. Dia memotong sumbu X di titik min 4 dengan 4. Ya. Kemudian di sini melalui sebuah titik. Titiknya di sini adalah 0, min 16. Bagaimana rumus fungsinya? Nah, sama kayak tadi. Langkah pertama kita buat pembuat 0 fungsinya ya. Pembuat 0 fungsi. 0 fungsi. Nah, ini kita tuliskan rumusnya. Fx, pembuat 0 fungsinya itu sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung lagi X min X2. Ini rumusnya. Di mana X1-nya ini adalah min 4, ini X2-nya adalah 4. Ini sebagai X1, ini sebagai X. Oke, kita masukkan di sini di Fx sama dengan A buka kurung X min X1, min dengan min, jadi plus 4. Ya, kita tutup kurung, buka lagi X min X2, X2-nya adalah 4, jadi min 4. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita lanjutkan langkah berikutnya. Nah, dari grafik ini melalui titik apa ini? Melalui sebuah titik, melalui titik apa? Nah, ini melalui titik 0, min 6, 0, min 16. Artinya di sini 0 itu sebagai X, ya, min 16 itu sebagai Fx atau nilai Y. Fx atau sama dengan Y. Nah, kalau sudah, kita tuliskan terlebih dahulu rumus fungsi yang kita buat tadi, ya, di pembuat 0 fungsinya. Jadi Fx, ya, sama dengan A dalam kurung X plus 4, kurung, buka lagi, X min 4. Nah, Fx kan tadi Y ya. Fx-nya berapa ini? Min 16, kita tuliskan di sini. Min 16 sama dengan A-nya belum tahu, kita tuliskan A-nya. Kemudian X-nya berapa ini? 0 ya. 0 ditambah 4. Kemudian kita tutup lagi. 0 dikurangi 4. Jadi min 16 sama dengan, ini 0 tambah 4 kan 4. 0 dikurang 4 itu adalah min 4. 4 dikali min 4 itu min 16. Min 16 dikali A adalah min 16. Min 16
dulu ya. Min 16A. Min 16A. Nah, baru A-nya sama dengan min 16 dibagi min 16. Kita bisa coret. Sama dengan 1. Nah, A-nya 1, Bu. Bagaimana rumus fungsinya? Rumus fungsinya kita tuliskan di sini. Kita masukkan ya. Fx ya sama dengan A-nya. Ini kita ganti angka 1 ya, karena udah ketemu 1. Buka kurung. X plus 4. Satu lagi. X min 4. Nah, karena bentuknya fungsi kuadrat, berarti kita perlu kalikan ya. Fx sama dengan 1, buka kurung. Nah, ini kita kalikan. Ini ke sini. Nah. Oke, kita hitung ya. X dikali X. Itu X kuadrat. Kemudian X dikali min 4. Min 4X. Plus 4 kali X. Itu adalah 4X. Plus 4 kali min 4. Berarti min 6. Kita tutup kurung. Baru Fx. Sama dengan. Nah, 1 kali. Nah, dalam kurung ini masih bisa disederhanakan ya. Ada X-nya ya. Min 4X ditambah 4X. Berarti min 4 tambah 4. Ini 0. Kita bisa coret. Jadi tinggal X kuadrat kurang 6. Jadi rumus fungsi X-nya adalah, karena dikalikan 1, jadi tetap X kuadrat min 6. Itu ya anak-anak ya kira-kira ya. Ini adalah rumus fungsi X-nya. Dengan gambar grafiknya seperti ini. Mudah bukan? Kita lanjut soal yang berikutnya adalah nomor yang B. Sama seperti tadi, langkah pertama kita lihat grafiknya. Di sini ada grafik fungsi X, ya. Kemudian sumbu X-nya ini memotong titik min 3,0 dan 1,0. Kemudian grafik ini melalui sebuah titik. Titik yang dilalui adalah min 2, min 6. Ya, langkah pertama sama seperti tadi, kita membuat nol fungsi, ya. Nol fungsi. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumus Fx-nya. Ya. Fx sama dengan A, buka kurung, X min X1, tutup kurung, buka kurung lagi, X min X2. Nah, kalau sudah, kita tuliskan kembali. Fx sama dengan A kali. Nah, ini min 3 ini sebagai X1. Kemudian 1 di sini sebagai X2. Ya, jadi di sini X min 3. Jadi plus 3. Oke, tutup kurung. Buka kurung lagi. X min X2. Atau di sini min 1. Nah, kita punya pembuat nol fungsi ini. Ya. Selanjutnya kita buatkan rumus fungsinya dengan cara dia melalui titik apa ini? Dia melalui titik apa itu? Min 2, min 6. Artinya min 2 ini adalah sebagai nilai X, min 6 ini sebagai nilai Fx, atau nama lainnya adalah Y. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu ya rumus fungsinya. Jadi Fx sama dengan A dalam kurung X plus 3,
Ya, buka kurung lagi, X min 1. Fx-nya kita ganti di sini. Berapa ini? Min 6. Min 6 sama dengan A-nya belum tahu. Buka kurung. X-nya berapa ini, Bu? Min 2, ya. Min 2 tambah 3. Itu lagi. X-nya kita ganti min 2, min 1. Di min 6 sama dengan A dikali min 2 tambah 3. Itu 1. Kalau ini min 2, min 1. Berarti min 3. Oke, jadi min 6 sama dengan min 3 kali 1 kan min 3. Min 3 kali A, min 3 A. Ya. Sehingga bisa dilanjutkan di sini. A sama dengan min 6 dibagi 3. Min 3. Jadi ini adalah nilai A-nya. Baru kalau sudah ketemu A-nya, kita bisa susun rumus fungsinya. Ya. Di rumus fungsinya adalah Fx sama dengan A, buka kurung, X plus 3, satu lagi, X min 1. Nah, A-nya bisa kita masukkan, ya. Fx sama dengan A-nya adalah 2. A-nya kita ganti 2. X plus 3. Kita kalikan X min 1. Oke, udah ya. Nah, baru kita hitung lagi ke bawah. Fx sama dengan 2. Kita tulis lagi. Nah, ini kita kalikan. Seperti aljabar ya, perkaliannya ya. X kali X itu adalah X kuadrat. X dikali min 1 itu adalah min X. 3 kali 1 itu plus 3. Oh, sorry. 3 kali X ya. 3X. 3 kali min 1 min 3. Nah, kalau sudah kita sederhanakan. Fx sama dengan 2. Aduh, salah nih. Dihapus dulu. Berarti di sini 2. Buka kurung. X kuadrat. Nah, ini min X tambah 3X. Berarti plus 2X gitu ya. Plus 2X min 3. Kalau sudah, kita buka kurungnya dengan cara mengalihkan satu per satu. X sama dengan, kita kalikan ini ya. 2X kuadrat. Kali ini adalah 2X kuadrat. 2 kali 2X plus 4X. 2 dikali min 3 itu adalah min. Ini adalah rumus fungsinya dengan grafiknya seperti ini. Oke, anak-anak bisa difahami ya. Sekarang Ibu lanjut dengan soal yang terakhir, yang C. Ya, coba kita bahas bersama di sini yang C. Ini ada sebuah grafik. Di sini grafiknya memotong sumbu X di titik min 2 dan 4. Ya, min 2,0, 4,0. Ini nanti Bu Kiki pakai sebagai X1, ini sebagai X2. Ya, dia melalui sebuah titik yaitu 3,5. Nah, sama seperti tadi contohnya, jadi kita membuat nol fungsi ya. Membuat nol fungsi. Membuat nol fungsi. Oke. Langkah pertama, kita tuliskan rumus Fx-nya ya. Fx sama dengan A dalam kurung X min X1, buka kurung lagi, X min X2. Ya, baru Fx sama dengan A, buka kurung,
X min X1. X1-nya adalah min 2, berarti min dengan min jadi plus 2. Nah, lalu X min X2. Jadi X min 4. Ini kita punya ini. Ya. Kemudian langkah berikutnya dia melalui sebuah titik. Ya, melalui MLL ya, melalui titik. Titik berapa itu, Bu? Titik yang dilalui adalah 3,5. Artinya 3 itu sebagai nilai X, ya. Kemudian nilai 5 ini sebagai Fx. Atau fungsi X-nya apa ini? Sama dengan Y. Ya. Jadi untuk menentukan rumusnya, kita tuliskan kembali pembuatan fungsinya. Jadi Fx X sama dengan A dalam kurung X plus 2. Kemudian satu lagi X min. Kita tuliskan di sini Fx sama dengan A. Nah, dalam kurung X plus 2. X-nya kita ganti dengan angka 3 tadi ya. 3 tambah 2. Kita buka kurung lagi. X-nya kita ganti 3 lagi. 3 dikurang 4. Nah, di sini Fx-nya kita ganti juga ya. Fx-nya kita ganti dengan 5. Nah, kita ganti Fx-nya dengan angka 5. Oke, nah kalau sudah kita hitung ke bawah. 5 sama dengan A, buka kurung, 3 tambah 2, 5. Kemudian 3 dikurang 4, min 1. A sama dengan 5 kali min 1, min 5. Min 5 kali A, min 5A. Sehingga A-nya sama dengan 5 dibagi min 5. Itu adalah min 1. Ini nilai A-nya. Oke. A sudah ketemu, kita bisa cari rumus fungsinya ya. X sama dengan A dalam kurung X plus 2 dalam kurung lagi X min 4. Ini rumus fungsinya. Nah, A-nya kita bisa ganti dengan bilangan yang sudah kita cari tadi, min 1 ya. Jadi Fx sama dengan min 1 buka kurung X plus 2. Nah, ini X min 4. Oke, baru Fx sama dengan min 1. Nah, ini kita kalikan seperti biasa. Ya. X kali X. Nah, ini X kuadrat. X kali min 4. Min 4 X. 2 kali X plus 2X. Selanjutnya 2 dikali min 4. Min 8. Lalu kita sederhanakan yang ada di dalam kurung. Fx sama dengan min 1. Nah, ini X kuadrat. Ini masih ada yang X-nya ya, kita sederhanakan. Min 4X tambah 2X, itu min 2X. Min 8. Ini 8. Oke, kalau sudah kita kalikan. Kita buka kurungnya dengan kita mengalikan min 1 dengan yang ada di dalam kurung. Kali ini, dikali ini, dikali ini ya. Min 1 kali X kuadrat, min X kuadrat. Nah, min 1 kali 2X itu min, sorry, ini min ya tadi ya. X kuadrat, iya min, jadi min kali min, jadi plus ya. Plus 2X. Kemudian, min 1 kali min 8 plus 8. Nah, ini adalah rumus fungsi yang dimaksud ya. Di sini X kuadratnya negatif, makanya dia menghadap ke bawah ya. Gitu kira-kira. Bisa difahami anak-anak ya untuk penjelasan
bagaimana cara menyusun fungsi kuadratnya ya. Jadi intinya kalian harus tahu apa namanya bentuk umum dari pembuat nol fungsinya, lalu kita cari nilai A-nya. Begitu kan. Ya anak-anak ya, bisa difahami ya anak ya. Nah, sekian dari Bu Kiki. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.